Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, ini Virgo lagi pada kenapa ya? Virgo sama Taurus kalau nggak salah tuh readingnya temanya lagi agak berat gitu. Kayak ada sesuatu yang mengganjal, mengganggu, atau lagi challenging, ada situasi yang challenging. Dengan ini tuh, mungkin kamu di titik ini tuh, em, ada Virgo-Virgo yang lagi memproses kesedihannya, memproses kekecewaannya, tapi itu udah lewat gitu, tinggal proses bangkit kembalinya gitu atau proses healingnya ya. Dan dengan kekecewaan atau kesedihan di mana hal-hal di luar dugaan kita terjadi, mungkin akan menimbulkan kegelisahan, itu bisa dipahamin dan itu manusiawi gitu. Tapi dengan kartu ini ya yang aku pahamin dan aku dapat vibe-nya itu adalah kalau kamu butuh bantuan boleh loh kamu minta tolong. Misalnya ke temen kamu atau cerita ke orang-orang yang kamu bisa percaya, yang gak bakal ngejudge kamu. Bisa jadi juga kamu butuh mental support ke psikolog, ke psikiater, orang-orang yang sekiranya akan menolong kamu dan gak akan ngejudge kamu ya, itu yang paling penting. Karena dengan dua kombinasi ini nih kamu sangat butuh support system sih. Ya, nih kamu sangat butuh support system. Dan semoga seperti readingnya Taurus juga, dengan nonton reading ini aku bisa kayak menguatkan kamu untuk ngelewatin apapun yang sedang kamu laluin sekarang. Karena readingnya Taurus itu mereka lagi butuh banyak apa ya, butuh banyak rilis gitu, melepaskan apapun yang sebenarnya tempatnya udah nggak di hidup mereka. Sama ketika ada hal-hal di luar dugaan ya, dengan dua kombinasi ini ketika ada hal-hal di luar dugaan kita terjadi, itu kan di luar kendali kita gitu. Dan itu caranya semesta untuk bilang, hey ini tempatnya udah bukan di hidup kamu lagi gitu loh. Dan kamu nggak perlu resisten hanya karena hal ini atau orang-orang ini, situasi ini udah terasa familiar buat kamu. Karena apa? Di sini ada tension ya. Tension ini kayak ada gesekan, ada argumen bisa jadi, ada bisa juga ketegangan gitu. Sebagian dari kamu mungkin ketidaknyamanannya masih berlasak ya, sebagian lagi konfliknya udah berlalu. Atau bisa juga situasi yang kamu hadapin sekarang itu kayak bikin kamu itu tadi kecemasan, gak bisa tidur, bikin kamu gak nyaman. Mungkin ada situasi-situasi di hidup kamu yang kok keadaannya gini amat gitu ya. Tapi itu tadi dengan situasi ini tuh kamu kan mutable sign ya, kamu tuh yang paling fleksibel, termasuk mutable yang lain tuh kayak Pisces, Gemini, Sagittarius, kamu tuh paling fleksibel dibandingkan yang lain. Jadi apapun yang terjadi di hidup kamu itu artinya kamu bisa itu beradaptasi. Tinggal gimana kamu, problemnya adalah kamu belajar ikhlas gitu dengan apapun yang terjadi di belakang, di luar kendali kamu atau di luar maunya kamu. Ini cara dari semesta untuk bilang, hey aku punya sesuatu yang baru loh buat kamu. Dan aku juga mau ngajarin kamu untuk sekali-sekali nggak apa-apa lo bergantung atau butuh support dari orang lain, nggak apa-apa lo. Seperti itu ya. Mungkin kamu nggak dapat apa yang kamu mau gitu, misalnya cinta kamu ditolak, um, kamu nggak dapat pekerjaan yang kamu mau ini nih, atau ada keadaan yang nggak berjalan seperti maunya kamu, bikin kamu waspada, bikin kamu protektif. Tapi gini, ketika kamu mau ngebut, mau wush gitu kayak kecepatan tinggi, ada temperance di sini. Sabar dulu. Dengan temperance tuh kayak cara semesta bilang, nih keadaannya aku tahan dulu di sini, kamu perlu pelan-pelan, kamu perlu ngerem dulu, ada suatu situasi yang kamu perlu lihat dulu ya. Kalau temperance muncul itu kayak ada sebuah sinyal bahwa kamu disuruh pelan-pelan. Kamu nggak boleh ngebut, kamu nggak boleh gegabah, nggak boleh apa ya impulsif gitu. Dan juga kalaupun keadaannya terlihat gelap, lihat lihat matahari perlahan tuh terbit lagi. Kalau keadaannya pun gelap gitu ya sekarang, sebagian dari kamu ada yang lebih berat situasinya daripada yang lainnya. Keadaan nggak selamanya berat, kamu nggak selamanya sedih. Nanti kamu akan senang lagi. Dan ini semesta dalam situasi ini lagi berusaha nunjukin kamu sesuatu ya. Tinggal kamu perseptif atau enggak. Kamu membuka hati kamu untuk menerima pesan itu atau enggak gitu. Atau kamu malah menutup hati kamu gitu. Kamu jadi waspada, kamu jadi parno, atau kamu jadi menutup hati kamu.
Padahal ini kesempatan kamu. Nih, page of swords itu artinya bisa dua ya. Ini momen kamu untuk belajar, untuk mengerti, membuka hati, membuka pikiran, atau sebaliknya gitu. Sisi gelapnya page of swords adalah dia menutup hatinya. Dia merasa dia kayak gue yang paling tahu, gue yang paling pintar, gue nggak butuh dengar orang lain. Gue bisa kok ke depannya, gue butuh bergerak sekarang gitu. Tapi kan tadi aku bilang, kamu lagi perlu ngerem nih, perlu pelan-pelan sekarang. Dan dengan ini aku mendapatkan vibe juga ya, ada yang lagi memperhatikan seseorang. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang satunya. Denial, tuh kan. Kamu kayak lagi berapi-api gitu. Ayo gue mau bergerak sekarang. Kenapa keadaannya gak berprogres seperti yang gue mau gitu. Karena apa? Walaupun ini elemen api ya, fire sign. Tapi kamu tuh kayak lagi berapi-api, pengen cepet, gak sabar. Mau keadaan berjalan seperti yang kamu mau, itu manusiawi. Tapi di momen ini kayak lebih kepada, tunggu dulu. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Kayak semesta berusaha bilang gitu sama kamu. Iya emang sulit untuk sabar itu. Manusia itu kadang maunya cepet, maunya keadaan selalu berjalan seperti yang kita mau, dan terutama juga ya kamu tuh punya kecenderungan untuk kontrol freak gitu loh, kayak gila kontrol. Padahal karena itu faktor perfeksionis kamu juga ya, jadi maunya semua seperti maunya kamu. Ini cara semesta untuk bilang ke kamu, ayo lepasin kontrol kamu, ayo belajar percaya sama aku. Kayak semesta, Tuhan tuh mau bilang, ayo belajar percaya sama aku. Kayak jalan kamu selalu dituntun, kayak aku tahu lebih baik daripada pikiran manusia gitu. Mungkin kamu berpikir bahwa apa yang kamu pikirkan itu adalah yang terbaik. Tapi kan aku selalu bilang ya, kayak pikiran manusia itu terbatas gitu. Momen ini tuh kesempatan kamu untuk belajar sesuatu, mengerti sesuatu. Sesuatunya apa? Untuk setiap kita itu akan beda-beda ya. Contohnya tadi, belajar berserah, belajar fleksibel, belajar untuk nggak terlalu gila kontrol. Karena apa? Di dalam hidup itu akan selalu ada hal-hal di mana ada momen nggak berjalan seperti yang kita mau gitu. Tuh kan. Ada yang mau ngebut, kayak nggak sabar. Itu tadi, kamu on fire. Kamu mau keadaan cepat-cepat bergerak. Tapi perlu ada pola yang berubah gitu. Ada sesuatu tentang diri kamu yang perlu berubah dengan momen ini ya. Dengan momen kekecewaan kamu, terus kesedihan kamu, kecemasan kamu, keadaan gak berjalan seperti yang kamu mau, di luar dugaan kamu, dan kamu mau keadaan cepat-cepat berlalu, seperti terpenjara dalam pikiran kamu, atau kamu kayak pakai kacamata kuda. Mendefinisikan kembali arti stabilitas dan rasa aman. Kadang kita tuh suka ya mendefinisikan stabilitas, rasa aman pada sesuatu yang material gitu, atau pada orang-orang tertentu. Kayak misalnya, oh kalau misalnya gue punya duit segini gue aman, gue merasa stabil, gue merasa dunia dalam kendali gue. Atau ketika gue punya suami, gue punya istri, gue merasa aman. Enggak gitu. Rasa aman itu harus dimulai di dalam diri kita terlebih dahulu. Bukan kita tempatkan pada sesuatu di luar diri kita. Mun. Oh. Semesta tuh mau berbicara dengan intuisi kamu sih. Karena ya kecenderungan kamu itu, karena kamu banyak berpikir, banyak overthinking, jadi kamu di kepala kamu, karena kepala kamu tuh sering penuh ya, jadi kamu nggak intun sama intuisi kamu. Nggak semuanya, tapi ada yang perlu denger ini. Ada yang memikirkan pendapat orang. Kayak pendapat orang-orang tertentu itu signifikan buat kamu untuk melakukan atau menampilkan image tertentu ya. Bisa jadi anggota keluarga kamu, bisa jadi saudara. Kayak kamu membuktikan diri pada orang-orang tertentu, orang-orang terdekat kamu. Ini adalah momen transformasi dari semesta buat kamu. Dan gini, mungkin ada yang mengkhianatin kamu ya. Dan kamu kayak semesta nunjukin,
ini loh orang ini tempatnya aku kasih lihat kamu sekarang gitu bahwa nih orang begini loh. Mungkin kamu tadinya berpikir bahwa nih orang baik, nih orang bisa dipegang, bisa dipercaya. Ternyata orang-orang yang kamu anggap baik itu nggak beneran baik gitu. Kayak di depan kamu A, ternyata di belakang kamu B. Tapi dengan kamu melihat hal-hal seperti ini, artinya adalah kamu jadi matanya terbuka nih. Matanya terbuka tentang situasi atau orang-orang tertentu. Jadi ini kayak ada berapa skenario gitu ya. Jadi kamu ambil yang resonate buat kamu dan nggak mungkin semuanya ini akan resonate untuk semuanya ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang akhirnya ini terungkap. Dan karena ini apa ya, udah berlangsung lama terus baru kelihatan sekarang itu jadi sangat mengagetkan, wajar sih. Tapi lebih baik tahu daripada nggak tahu sama sekali kan. Karena semakin lama waktunya untuk tahu, semakin berat dan semakin shock pasti efeknya di kita gitu. Dengan ini ya, kayak ini adalah cara semesta gitu untuk kayak blessing in disguise. Mungkin awal ngagetin, mungkin awalnya nggak menyenangkan, tapi itu bentuk perlindungan semesta buat kamu dan itu cara semesta mengarahkan jalan kamu gitu ke suatu jalan yang lain, ke suatu tempat yang lain atau untuk bertemu orang-orang yang lain ya. Seperti itu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahamin dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.